Fauzi. Saya. Oh ya. Tolong disiapkan dulu, Fauzi. Duduk siap, gerak. Sebelum mulai pembelajaran, apa baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih Fauzi. Dibuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Ibu. Gimana kabarnya siang hari ini? Sehat semua? Sehat. Oke. Siang hari ini ada yang nggak berangkat? Saya izin buat acara keluarga di Sabang. Sekalian izin acara keluarga. Kalau Gesner Dari Sabang Merauke. gimana? Dari Sabang. Oh, Mbak. Kirain lari beneran dari Sabang sampai Merauke. Oke. Berarti dua yang nggak berangkat ya? Ya, Bu. Oke, dua. Nah, ini siang-siang udah pada makan siang apa belum? Belum. Kenapa belum? Nggak punya uang. Kamu nggak punya uang. Emang tadi habis pelajaran siapa? Budika. Budika. Belajar apa? Siap. Nah, ini siang-siang belum makan, nggak bisa fokus. Iya apa enggak? Iya. Untuk melatih fokus kalian semua, gimana kalau kita main game? Apa itu gamenya? Gamenya ini ada kata kuncinya yang digunakan. Nanti kata kuncinya ini digunakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke. Jadi kalian harus fokus nih sama kata kunci yang Ibu kasih. Kalian bisa jawab ya. Semuanya siap? Siap. Oke. Contoh. Iya, ini langsung contoh aja, langsung main aja, oke? Oke, semua siap? Siap. Oke. Ayo main. Kata kuncinya jangan sampai ada yang tertinggal. Apa tadi kata kuncinya? Jangan sampai ada yang tertinggal. Oke. Kemarin sore-sore Ibu lihat ada 3 siswa di kelas ini yang bonceng 3. Yang pertama itu Ivan. Yang kedua itu Ririn. Yang ketiga siapa? Ada yang tahu? Aulia. Salah. Yang ketiga siapa? Siapa? Yang ketiga Tika. Betul. Yang ketiga Tika. Paham? Ada yang tahu? Sekali lagi, sekali lagi. Benar. Nah, sekali lagi ya. Sekali lagi. Kemarin ada ujian kan? Ada 3 siswa di kelas ini yang punya nilai tertinggi. Yang pertama itu Asyifa. Yang kedua itu Rafael. Yang ketiga siapa? Yang ketiga sekali. Yang ketiga juga betul. Coba dibalik lagi. Ada yang mau nebak lagi? Siapa? Ada yang mau nebak lagi? Enggak? Tidak. Oke, semuanya udah fokus, semuanya udah semangat. Jadi kita mulai aja ya. Tapi sebelum masuk ke materi, ada yang ingat nggak? Kemarin kita belajar apa? Ayo, fokus. Aulia. Ada yang ingat nggak? Kemarin kita belajar apa? Salah. Harmoni sosial. Betul. Kemarin kita belajar tentang harmoni sosial. Ada yang masih ingat apa itu harmoni sosial? Lupa. Kenapa lupa? Kan baru belajar. Belum baca. Kenapa nggak belajar? Ya udah kalau gitu Fania coba deh dibuka bukunya. Apa itu harmoni sosial? Yo. Dari Bu. Kamu yang lain ada yang mau bantu Fania? Wiwi katanya tuh bisa jawab. Siapa? Oh, Rafael bisa jawab. Belum, Bu. Siapa? Ayo, ada yang bisa bantu? Semuanya lupa? Semuanya lupa? Lupa, Bu. Ya udah kita belajar lagi deh. Harmoni sosial itu suatu keadaan atau kondisi di mana kita tuh hidupnya damai. Kita tuh saling menghargai, kita saling menghormati setiap perbedaan yang ada di lingkungan kita. Itu namanya harmoni Sosial. Kita semuanya lupa nih ya. Kemarin kan kita udah ada nih kata kuncinya untuk memahami harmoni sosial. Apa? Ada yang masih ingat? Lupa semua juga? Lupa. Kata kuncinya apa?
kita gunakan pemahaman sila ketiga Pancasila apa? Ya, spidolnya nggak ini ya. Sini. Itu Bu ya. Ya sama aja Bu. Tapi ada. Ini akan kita gunakan sebagai pemahaman kita akan harmoni sosial. Nah, karena kemarin kita sudah belajar nih tentang konsep harmoni sosial. Kita udah paham apa sih itu harmoni sosial, kan udah paham semua kan? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai upaya membangun harmoni sosial. Nah, sebelum masuk ke inti materi, ini anak-anak mau tanya dulu. Kemarin kan ada kasus ya pembulian dokter PPDS ini. Semuanya tahu? Tahu. Bullying itu termasuk bentuk harmoni sosial enggak? Iya. Betul, pintar semua. Nah, kira-kira kalau bullying ini ditiadakan atau mungkin diberantas atau mungkin dicegah, kira-kira harmoni sosialnya bisa terbangun nggak? Bisa. Bisa. Tapi pertanyaannya adalah gimana sih cara untuk menangani kasus bullying, mencegah kasus bullying? Kita perlu lakukan apa? Kila? Apa? Ayo. Dan ini loh cara menangani bullying, gimana caranya? Mencegah. Iya, mencegah bisa, menangani bisa gimana kira-kira? Ada yang lain? Siapa? Mungkin Dewi? Apa? Gimana kira-kira? Ada yang tahu? Gimana sih cara mencegah atau menangani kasus bullying itu gimana sih? Kampanye, oke. Kita bahas bareng-bareng deh ya, karena semuanya mungkin masih bingung. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian semuanya bisa paham akan apa aja sih upaya dalam membangun harmoni sosial. Kalian juga nanti bisa menganalisis suatu kasus. Terus nanti kalian bisa identifikasi, kira-kira kasus tersebut tuh bisa diatasi dengan upaya apa sih, cara apa sih. Nah, kita akan belajar bareng-bareng. Yang pertama adalah menginformasikan. Tadi ada yang jawab kampanye, siapa tadi? Sinta. Oke, betul. Menginformasikan ini bisa dilakukan melalui kegiatan kampanye. Kalau kampanye kalian biasanya pahamnya tentang apa? Politik. Tapi kita nggak akan bahas politik ya. Kita bahasnya mengenai kampanye sosial. Kampanye sosial itu kegiatan yang mana isinya itu menginformasikan mengenai masalah, isu-isu sosial. Nah, tujuannya, harapannya melalui kegiatan kampanye itu orang-orang tuh bisa lebih paham, lebih aware, lebih peduli akan masalah atau isu sosial yang diangkat. Nah, ini yang gue kasih contoh kampanye sosial Stop Bullying. Kalau kalian pahamnya kampanye sosial itu cuman turun ke jalan terus nantang-nantang ya kayak demo gitu, itu nggak selamanya harus kayak gitu. Kita bisa melakukannya melalui media sosial. Gimana tuh caranya? Caranya adalah kalian bisa mengupload misalnya video yang isinya itu tentang kenapa sih bullying itu harusnya tuh nggak ada, kenapa sih bullying itu seharusnya tuh jangan sampai ada dan harus diberantas. Itu juga bentuk kampanye sosial. Nah, tapi kampanye sosialnya ini lebih ke media sosial. Oke, selanjutnya ada berdialog. Kegiatan berdialog ini bisa dilakukan melalui kegiatan audiensi publik atau public speaking. Public hearing. Ya, gue udah berjebak sih, karena pas jawabnya public speaking. Amin gak apa-apa. Kegiatannya itu, public hearing itu adalah kegiatan yang memberikan ruang kepada setiap orang, setiap masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka, masukan, kritik, saran, semuanya ditampung jadi satu. Di sini ada yang anak organisasi, OSIS, mereka atau apa? Apa MR? Gue mau tanya deh ke Dede karena ketua OSIS ya. Dede kalau misalnya ada proker di OSIS itu biasanya ada rapatnya nggak? Ada. Kenapa ada rapatnya? Untuk berdiskusi. Iya.
Contoh nyatanya seperti itu. Kita bisa ngambil contohnya dari rapat OSIS ya. Karena di rapat OSIS itu pasti setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda. Iya nggak, Rin? Betul, Bu. Setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda. Setiap orang punya aspirasi yang berbeda-beda. Semuanya ditampung jadi satu pada kegiatan tersebut. Harapannya kita bisa saling menghargai adanya perbedaan pendapat dan kita bisa membangun suatu harmoni sosial lewat kegiatan yang contohnya itu tadi rapat OSIS. Oke, selanjutnya ada berkolaborasi. Ibu ambil contoh kegiatan volunteer. Di sini ada yang pernah ikut atau tertarik mengikuti kegiatan volunteer? Fauzi. Saya, Bu. Oh, pernah ya. Volunteernya Aulia itu diikuti berbagai orang dari kalangan yang berbeda-beda nggak? Iya, Bu. Iya. Kenapa itu bisa termasuk dalam salah satu upaya membangun harmoni sosial? Karena dalam kegiatan volunteer itu kan orang-orangnya dari kalangan yang berbeda-beda nih, backgroundnya beda-beda, agamanya, bahasanya mereka, semuanya itu berbeda. Tapi mereka bisa bersatu, bisa bekerja sama untuk membantu kalangan tertentu yang membutuhkan bantuan. Mereka punya tujuan yang sama. Sesuai nggak sama kata kunci kita dalam harmoni sosial ini? Sesuai. Oleh karena itu, kegiatan buat kolaborasi itu, contohnya volunteer ini bisa termasuk dalam upaya membangun harmoni Sosial. Oke, yang terakhir ini Ibu nggak bisa jelasin panjang lebar karena materinya akan lebih banyak dipelajari waktu kalian nanti kelas 12. Kenapa sih di kelas 12? Stres ya. Nah, jadi kegiatan pemberdayaan ini itu kegiatan di mana kita itu yang merencanakan kegiatan tersebut. Kita merencanakan suatu kegiatan untuk membantu suatu masyarakat yang butuh bantuan kita yang nanti akan membawa dampak positif. Itulah kegiatan pemberdayaan, dan kegiatan pemberdayaan ini cukup sulit ya, cukup sulit untuk dilakukan. Alasannya karena kita butuh bantuan dari pihak lain untuk mengadakan acara atau kegiatan seperti ini. Oke, untuk materinya mungkin itu dulu. Ibu pengen kalian membagi ya jadi 4 kelompok. Sudah. Oke, sudah 4 kelompok. Nah, selanjutnya coba deh diperhatikan. Kira-kira udah tahu nggak ini tuh ada tentang masalah apa? Toleransi. Apa nih? Ini yang dibakar apa? Gereja. Termasuk masalah dalam upaya membangun harmoni sosial kan? Iya. Nah, tadi kan kita udah belajar nih. Ada berapa upaya tadi? 4. Nah, Ibu pengen kalian nanti diskusi. Ini masalahnya tentang apa? Coba kalian diskusi dengan teman kelompok kalian. Terus setelah itu, Ibu pengen coba deh kalian identifikasi. Kira-kira masalah ini tuh bisa nggak sih diselesaikan dengan salah satu, atau mungkin kalian punya pendapat, oh masalah ini bisa diselesaikan oleh 2 upaya tadi, Bu. Ya udah kita pelajari sebelumnya. Coba dibagikan dulu ya pembagiannya. Kelompoknya pilih. Ika, kelompoknya Arinda, dan kelompoknya Dani. Oke. Coba didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya tentang masalah yang satu ini. Terus kalian coba dipikir bareng-bareng. Kira-kira upayanya apa sih yang bisa diselesaikan? Waktunya 5 menit ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum. Oke.
mungkin pihak lain. Coba kalian diskusi bareng-bareng. Fauzi, Keluar. jangan main HP sendiri ya. Iya. Yang ditanyakan. Belum. Iya. Bisa kan tapi? Bisa Bu, gampang. Bisa. Ada yang mau aja. Oh iya. Satu angkatan. Wow, belum dipertahankan ya kalau gitu. Iya, kalau ini termasuk eligible. Ngomongnya Aulia jangan banyak ketawa dan bercanda ya. Kerjaan baru. Waktunya 3 menit lagi. Yang paling aman yang Swiss. Kolaborasi. 1 menit lagi ya. Yes. Kenapa itu ya? Dia pengen sebut pas. Saya jadi kapten tim basket. Tapi kalau ini mau tawuran Bu, mau tawuran. Kemarin itu bulan. Nggak boleh ya. Sikat ya. Gak apa-apa sekali-sekali Bu. Kasih itu tadi. Kenapa? Aulia. Udah selesai. Oh iya. Kelompok ini sudah selesai? Belum Bu, bentar Bu. Ayo, ada yang kesulitan? Sudah semua maju. Iya, anak pintar Bu. Ini kelompoknya Irfan. Sudah ya? Sudah? Sudah. Terima kasih. Terima kasih ya. Kelompoknya Dewi. Oke. Ini ada yang mau maju. Oke, ini Irfan ya. Coba dibacakan hasil diskusi kelompoknya. Oke, kita mulai. Oke, silakan. Jadi masalah yang terdapat pada gambar itu adalah intoleransi agama. Intoleransi agama tersebut berupa pembakaran rumah ibadah, yaitu gereja yang dilakukan oleh pihak luar gereja. Selanjutnya ada upayanya melakukan dialog melalui audiensi publik. Melalui kegiatan ini, baik pihak gereja maupun luar gereja dapat menyampaikan pendapat masing-masing yang berupa aspirasi kritik atau saran agar konflik tidak muncul kembali dan dapat diselesaikan. Baik, terima kasih Pak tepuk tangan. Nah, ini kelompok Ivan tadi bilangnya upayanya audiensi
audiensi publik. Kelompok lain ada punya pendapat berbeda? Sama uji Sama semua. Apa? Oh, enggak katanya sama. Kelompoknya Dewi sama apa enggak? Beda. Sama. Oke. Jadi kita bahas bareng-bareng ya. Jadi memang benar. Ini masalahnya adalah intoleransi agama, yaitu ada pembakaran gereja. Padahal kalau kita pelajari ya, Indonesia ini kan negara yang beragam, agamanya berbeda-beda, sukunya, terus bahasanya semuanya berbeda. Seharusnya hal itu ditanggapi dengan sikap saling menghormati, sikap saling toleransi, iya kan? Tapi sayangnya ada beberapa oknum yang belum bisa melakukan hal tersebut, maka terjadilah hal seperti ini. Upayanya memang benar, kita bisa melakukan audiensi publik, kita bisa musyawarah. Mungkin ada salah satu pihak yang merasa terugikan. Oh mungkin kegiatannya terlalu berisik atau apa, kan itu bisa dibicarakan dulu kan? Iya. Tapi langkah lain bisa kita lakukan adalah melalui kegiatan kampanye. Indonesia itu negara yang beragam, kita mungkin bisa mengkampanyekan nih. Lihat kita tuh seharusnya nggak usah deh saling bertengkar satu sama lain. Toh kita juga yang tinggal di Indonesia ini memang dari awal sudah banyak perbedaannya. Tapi cara yang bisa kita lakukan itu adalah saling menghormati satu sama lain. Oke, semuanya paham? Jadi tadi kita sudah belajar 4 upaya ya. Apa aja tadi? Menginformasikan, berdialog, berkolaborasi, dan memberdayakan. Oke, jadi kita udah belajar mengenai upaya membangun harmoni sosial. Minggu depan kita akan melanjutkan materi ini mengenai aksi membangun harmoni sosial. Oke, mungkin cukup sekian. Bisa disiapkan dulu siapa tadi? Ketua kelasnya Fauzi ya? Ya, tolong disiapkan lagi Fauzi ya. Siap, gerak. Yuk, siapkan dulu Asyifa. HP-nya diletakkan dulu, berdoa dulu. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukupkan. Baik, terima kasih Fauzi. Terima kasih anak semua. Terima kasih.